Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Ini hari pertama bulan Maret ya. Oke, hari pertama bulan Maret. Kenapa saya agak ketawa? Karena hari ini naik berapa persen ya? Naiknya lumayan loh. Ini berapa ya? 2% lebih? 3%? Ada ya? Ya, oke. Nah, apa yang dilihat dari 2-3% hari ini? Wow, semuanya kayaknya keren banget gitu ya. Tapi kita mau lihat ya beberapa saham yang mungkin mengalami laba all time high. Ya, laba all time high itu siapa aja? Yang kita punya itu adalah kayak misalnya JPFA. JPFA all time high kan? Betul ya? Tapi kita lihat ya strukturnya ya. Ini sampai gap up. Karena memang labanya all time high. Kalau lihat punya labanya keren dah. Punya gede banget dah ya, oke. Nah, tetapi dia dia memang iya dia akhirnya break sampai ke atas 2000. Cuma kalau kita lihat strukturnya ya, sama volumenya ya. Itu lihat ya. Ini kan confirm ya, benar ya? Jadi udah breakdown, ya breakdown, volumenya sebenarnya juga gede ya. Kita kan juga keluar ya. Saya juga keluar di situ kena stop loss saya. Kemudian habis itu keluar laporan mengenai itu apa EPS-nya ya. Oh, pokoknya gede lah. Ya kita lihat sama-sama sebentar saya buka dulu. Mana ya? Tuh, kemana dia? Sebentar. Nah ini. Ini kayaknya next saya pakai ini aja deh. Biar lebih gampang JPF atau kita pakai ini aja udah. Cuma harus gambar lagi soalnya saya belum gambar nih. Lihat ya, volume gede, kemudian lihat kita sticknya, EPS-nya, lihat ya. 78,71. Kita lihat ke belakang, ya kapan dia 78,71. Hampir nggak pernah kan? Ya benar ya, ini adalah EPS all time high-nya. Ini adalah laba all time high. Net income all time high 923. Ya, lihat ke belakang. Ya, ada nggak 923? Tidak ada ya. Betul ya, ini all time high. Nah, laba-laba all time high ini sebenarnya ya, kalau dilihat ya sudah mencerminkan apa yang kita antisipasi. Betul ya, kita melakukan pricing untuk itu. Sebenarnya ya, kalau lihat udah clear kan. Jadi kalau teman-teman bayangkan, badannya itu sebenarnya udah gemuk loh. Badannya udah gemuk. Nah, next tahun depan atau Q1 2025, berarti sekarang ya, ini adalah periode bulan terakhir Q1 2225. Apakah dia akan bisa lebih besar daripada 665? Ini jadi pertanyaan kan? Ya, dengan kondisi ekonomi sekarang, apakah penghasilannya bisa 665? Ini yang kita bilang kalau teman-teman udah mulai masuk ke dalam pelajaran tentang katalis, ya teman-teman mungkin udah mulai 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 paham lah, mulai bisa lihat ah. Katalis itu kan ada makanan kan. Kalau dia udah gemuk, lambungnya pasti udah gede kan. Ya udah lebih besar dibandingkan dengan dulu ya tahun lalu kita ambil JPFA kan udah pasti berbeda dong. Pas JPFA kita masuk dalam rangka memprice in makan bergizi gratis. Nah, kita berharap seperti itu kan. Ternyata makan bergizi gratisnya nggak dapat kita. Ya karena JPFA juga nggak dapat. Tapi dari perubahan perubahan pada fundamentalnya itu kan terlihat memang terjadi kenaikan pada pendapatannya ya. Nah, kalau kemarin katalisnya oke oke banget kan. Nah, sekarang masalahnya adalah ini badannya udah lebih gemuk. Kalau dulu mungkin tahun lalu masih 40 kilo ya. Terus dia makan 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 banyak kan. Ya, makan dari Q1 sampai Q4 itu banyak loh makanya ya. Jadi lambungnya udah mulai gede. Nah, sekarang pertanyaannya, katalis apa yang bisa membuat dia lebih gede dari 665? Apakah katalis Ramadan ini bisa nggak? Ya bisa lebih gede nggak? Nah teman-teman cek di tahun lalu. Ramadan tahun lalu di mana? Ramadan tahun lalu plus puasa plus Lebaran. Ya, Lebaran kita kan mungkin jatuhnya di April ya. Mungkin nggak akan masuk ke dalam hitungan di Maret ya. Nggak bakal masuk hitungan di Q1 kan. Tapi setidaknya di bulan puasa ini kira-kira konsumsi untuk ya bahan-bahan yang diproduksi oleh JPFA kira-kira naik nggak? Nah teman-teman cek di tahun lalu. Bisa gede nggak? Nah, kalau dia bisa gede, mungkin masih akan ada kesempatan untuk pergerakan, ya. Tapi kalau tidak, nah ini kan jadi udah laba all time high kan. Next habis itu apa? Apakah labanya akan terus melandai? Ya, kalau dia labanya akan terus melandai, ya mungkin nanti akan ada pergerakan.
apa kita bilang ya, apa impulsif untuk keluar barang, tapi ya untuk keluar barang, bukan untuk ngambil lagi loh ya, bukan ngambil lagi. Kenapa? Karena katalis sekarang sudah mencerminkan harganya. Ya, apa yang kita lihat pada harga hari ini mungkin sudah tercermin. Walaupun memang iya, ini kan laba all time high kan. Kemudian si JPFA pernah mencapai, kita lihat, dia pernah mencapai berapa tinggi? Dia pernah mencapai ini berapa nih? 3.117. Jadi kalau kalau dengan laba sekarang harusnya kan dia bisa naik sampai ke situ kan. Bener nggak? Dia bisa ya minimal sampai ke situ lah. Sampai ke 3.000 lah. Tapi kalau ini mentok-mentok di 2.000 nggak kayaknya udah kepayan buat naik ya. Nah, ya, tetapi kalau lihat strukturnya dia masih punya kemampuan untuk naik. Mari kita lihat sebentar ya. Nih, ini kita lihat teknikal ya. Kalau katalisnya kan udah begitu aja kan. Nah, kalau lihat teknikalnya, dia masih punya. Ini saya ambil weekly ya. Kalau weekly, teman-teman lihat ya. Ini kan lorongnya nih. Selama lorong ini nggak patah, teman-teman masih bisa ikutin. Tapi udah ikutin pakai weekly. Kalau mau ikutin lagi, pakai S on base. Sebentar, mana ICM-nya? Eh, X. Ini ada nggak sih? Oke, ya, nah kita kalau teman-teman mau ikutin, mana eksponensial tadi? Pakai 550 tapi di weekly ya. Oke, nah ini kan masih jauh nih, 550-nya kan. Jadi kalau teman-teman mau ikutin, apakah dia bisa mencapai ke 3.000 atau tidak, pakai 550, ikutin ya pergerakannya. Tapi tetap diupdate trailing stopnya, jadi nggak apa namanya nggak ngikutin buta-buta gitu ya. Nah ini akan jadi trailing stop teman-teman ya. Ya di daerah yang bawah ini, candle yang bawah ini akan jadi trailing stop teman-teman. Jadi kalau dia turun di bawah 182, 1830 lah ya, 1830 teman harus keluar. Ya, tetapi kalau enggak, ya teman-teman tinggal ikutin. Nah, kalau lu ikutin pakai metode base on base, maka yang teman-teman lakukan adalah tunggu harga menyentuh EMA 2, EMA 50. Nah, itu adalah sinyal bahwa lu udah harus keluar. Ya, bukan keluar pada saat EMA 50, tetapi keluarnya adalah pada saat dia menyentuh EMA 50, mana itu ya. Nih, teman-teman lihat ya. Pada saat dia menyentuh EMA 50, EMA 50 pasti akan begini kan? Pada saat dia menyentuh EMA 50, ini kalau pakai prinsip base on base ya, akan ada sebuah pergerakan naik lagi. Nah, pada saat dia bergerak naik ini, maka trailing stop lu harus benar-benar ketat. Ya, benar-benar harus ketat. Jadi jangan ikutin pada saat dia udah kena EMA 50, jangan ikutin lagi pakai EMA 50. Tetapi pakai struktur market, ya, pakai struktur. Jadi lu ikutin, ya, tapi benar-benar ketat. Kenapa? Karena itu sebentar lagi akan berakhir. Ya, itu kurang lebih teori based on base. Tungguin deh, ya, besok teman-teman udah sampai di mana ya? Ya, ada ada seminggu ini gimana? Yang ikut yang luar, LMS luar, ya mungkin itu ya, mesti pelan-pelan ya, karena dia deep drip schedule-nya itu kan benar-benar ketat tuh. Enak enak sebenarnya ngikutinnya, benar-benar enak. Ya, tapi kalau teman-teman ikut yang LMS lokal, kan kita punya dua ya. LMS yang yang luar, yang tinggi fik itu, yang teman-teman ikutin itu, saya lebih seneng sih karena dia keluarnya kan bertahap nih. Cuma kan ada beberapa masalah yaitu ada yang nggak keluar ya, atau Bu Rana ikut nggak? Ya, Bu Rana bilang passwordnya nggak keluar, nggak tahu waktu dia input password pertama itu seperti apa, terus password keduanya yang dia input kayak gimana lagi. Tapi nanti itu itu bisa diberesin lah ya. Nanti akan ada trailing stop untuk base on base ya. Nanti jadi teman-teman tungguin ya. Nanti ngikutinnya sama kayak gini. Kalau teman-teman mau ngikutin yang untuk yang JPFI kurang lebih kalau base on base ya lo harus pindah ke weekly, kemudian habis itu ikutin base on base. Saya pernah posting di itu deh di Tele ya untuk base on base-nya gimana cara ngikutinnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, yang kempes, yang mana lagi yang all time high? TAPG. TAPG kita all time high itu, ya. Ini TAPG. Lu lihat dia punya em, net income, EPS ya. Itu all time high.
75,71 itu EPS-nya, earning per share-nya, dan itu memang tidak pernah karena dia baru IPO di 2019, itu tidak pernah kejadian. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah ada peluang ke depannya dia bisa dapat lebih dari itu? Ya, ada peluang nggak untuk si TAPG? Nah, kalau kita lihat TAPG ini kan katalis yang kita ikutin itu adalah biodiesel kan. Ya, biodiesel untuk B50 di 2026. Di 2025 ini sedang berlaku biodiesel B40 kan. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, B40 kan baru mulai berlaku di tahun ini ya. Ya, tahun ini kan. Jadi kita masih melihat peluangnya untuk makan itu masih besar. Ya, makanannya masih cukup besar dan dia masih punya potensi untuk bergerak gede. Yang mungkin harus kita ikutin adalah, nah kalau ini di sana nggak ada. Mana CPO, CPO mana? Nah, ini. Yang perlu kita ikutin adalah harga CPO-nya. Ya, harga CPO-nya sih udah mulai bagus. Ini teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kan udah turun, kemudian habis itu udah mulai naik kan. Kalau lu lihat strukturnya, ini sudah mulai terjadi change of character. Nih, ya. Ini kan udah break nih. Nah, kita berharap ini udah mulai menunjukkan bahwa dia minor trendnya itu udah mulai up. Ya, jadi jangan sampai dia turun lagi di bawah itu. Ini mana sih 4.450 ya. 4.450 ya, moga-moga dia bertahan di situ. Ya, kemudian habis itu break, ya terus naik lagi. Nah, itu sebuah katalis yang cukup bagus untuk TAPG. Ya, karena apa? Ya, karena dia punya ini fundamental itu mencapai all time high kan. Ya, all time high nggak tahu di Q4 sudah mulai belum sih B40 ya. Ya kalau Q4 sudah mulai B40, ya harusnya Q1 itu akan lebih baik daripada di Q1 tahun lalu. Karena jelas kebutuhan untuk si si apa namanya si CPO-nya itu pasti akan lebih besar daripada 2024. Betul nggak? Ya ini kalau kita lihat katalisnya ya. Jadi makanannya masih cukup besar. Jadi kalau makanannya masih cukup besar, berarti ini pergerakan apa ya? Ini ya. Tuh, lihat ini high kan? Ini high baru nih. Nah, kita mau lihat nanti kalau dia sampai terjadi penurunan, itu harus diturunkan dengan volume kecil. Ya, ini lihat ya. Ini shadow kan panjang banget. Volumenya gede. Jadi ini anomali kan? Ya, jadi mungkin akan ada penurunan lagi nih besok nggak tahu lah besok turun berapa gede ya. Tapi kalau lihat dari sebentar saya buang-buangin dulu biar enak. Nih, dia kan break dari sini. Nah, dia kan break dari sini ya. Ini kita buang dulu. Nah, dia break dari sini kan. Jadi kalau dia retest ke bawah sini, itu harus dengan volume kecil. Retest berapa? 800 lagi nih. Dia mungkin akan retest lagi ke 800. Ya, itu kita harus pastikan itu volume kecil. Jangan sampai dia ngebreak ini. Dia ngebreak di sini. Ini break berapa? 760. Jangan sampai dia break itu. Jadi kalau dia break itu, minor strukturnya juga udah berantakan. Udah udah kelar lagi nih. Tapi kalau enggak, berarti ini akan jadi high. Ya, high ini perlu dites. Ya, tesnya gimana? Jangan sampai break di bawah sini. Ini nih. Ya, 760-nya nggak boleh break. Jadi dia tidak membentuk new low. Ya, low yang baru. Tetapi low-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kita mau ada low yang lebih tinggi daripada 760. Jangan sampai lebih rendah daripada 760. Ya, kalau dia lebih tinggi dari 760, nah kita masih punya harapan nih. Dari sini terus naik lagi. Dia break ini. Ini break yang tingginya hari ini berapa? 880 kan? Nah, dia kalau break 880, berarti kita masih punya potensi untuk ngikutin pergerakannya terus naik. Ini kalau TAPG. Kemudian ada satu lagi apa? Yang kempes di ini di pokoknya di atas jam 3 lah ya. Jam 3 itu kempes semua deh. Satunya lagi adalah WRG. WRG juga kempes ya atau dia malah naik ya? Saya lupa yang satu ini. Oh, ini enggak. Ya ini enggak kempes tapi memang tetap kempes. Cuman volumenya lihat teman-teman lihat. Ya, volumenya terus mengecil ya. Termasuk hari ini tidak mampu membuat volume gede dan itu apa candle gede. Ya, jadi kita mau nggak mau harus tunggu beberapa candle lagi untuk konfirmasi. Sama satu lagi adalah Sido. Sido ini kalau nggak salah ini yang ini ya. Cuma ini volumenya juga nggak gede. Jadi kita mau nunggu
candle berikutnya, apakah itu bisa nongol dengan volume gede? Ya, kalau dia bisa nongol dengan volume gede, kita berarti masih bisa bertahan di situ. Nah, sekarang balik lagi ke IHSG. Apa yang teman-teman lihat dari IHSG? Ini bukan konfirmasi kalau dia akan membaik ya. Saya pakai ini aja deh. Training view mana? Jadi nggak perlu gambar lagi. Ya, ini bukan berarti dia membaik ya. Dia dari 6.500 kan udah jebol. Ya, udah jebol. Nah, kalau teman-teman mau lihat dia membaik, maka dia harus berada di atas 7.000, 6.900 ya. Nah, dia harus nge-break ini nih area ini. Dia harus break dulu ini. Nah, kalau dia break itu baru terjadi namanya change of character. Nah, change of character berarti ada peluang dia mungkin akan terus membaik. Untuk minor loh ya, ini untuk minor. Oke, nah sekarang banyak yang ngomong gini ya, IHSG hancur. Apakah dia hancur sendirian? Tidak. Ya, dia tidak hancur sendirian. Itu memang globalnya begitu. Jadi bukan berarti ini IHSG habis, karena memang negara ini diurus nggak bener. Ya mungkin korupsi oke lah, itu udah rahasia umum lalu nggak usah bilang kepemimpinan sekarang, kepemimpinan yang dulu-dulu juga semua korupsi kan, ya. Tetapi penurunan pada indeks, ya itu mungkin disebabkan oleh banyak faktor ya. Kemarin kita udah lihat yang katalis-katalisnya kan, dari netral menuju ke underweight dari MSCI ya, Morgan Stanley-nya sudah turunin itu. Nah, itu pasti akan diikuti oleh fund manager yang lain. Nah, kenapa dia nurunin kita punya? Karena memang cukup banyak masalah-masalah ke blow up. Ya, belum lagi soal efisiensi anggaran segala macam. Itu kan belum ada pembuktian kalau efisiensi ini benar-benar akan apa namanya mendapatkan eh, hasil nggak gitu loh. Dengan efisiensi lebih baik nggak nih pekerjaannya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat dari sekeliling kita, di mana Sanken tutup, yang paling baru kan Sritek ya, Sritek juga akhirnya ditutup. Kemudian Yamaha tutup, Yamaha ya. Jadi dari tiga ini aja, tiga pabrik ini teman-teman udah bisa lihat ada PHK itu mungkin sekitar hampir 6.000 7.000 orang. Itu gede loh. Ya, ini yang ke blow up di permukaan, yang tidak ke blow up di permukaan kita nggak tahu. Ya, nah tapi ini bukan terjadi cuma di Indonesia. Tetapi ini juga terjadi misalnya kalau di Amerika lah ngomong lah. Sekarang kan likuiditas semua di daerah situ kan. Itu juga terjadi PHK. Si Donald Trump baru baru menutup komisi apa ya, komisi teknologinya US ya yang mem-PHK berapa puluh orang. Tapi bukan cuma berapa puluh orang. Ya itu pasti udah cukup banyak. Kita bisa lihat dari em, apa tingkat pengangguran di US itu terus naik. Artinya memang juga terjadi PHK. Oh, disuruh masuk lagi. Hebat. Nanti siapa yang bayar ya? Ya, tapi nggak tahu lah ya. Tapi itu semua itu terjadi di lapangan. Nah, kondisi seperti ini kita lihat negara lain. Misalnya contoh Singapura, ya Singapura komposit ya. Komposit Singapura. Singapura itu apa ya? Saya lupa. Eh, oh daerah mana Singapura. Ya udah Shanghai dulu deh. Susah banget. Ya, kita lihat nih Shanghai. Ya ini kan Shanghai nih. Shanghai Composite Index kan, SSA kan. Ini kan dia udah turun nih. Lihat nggak? Oke, nah turun kan. Kemudian habis itu terjadi intervensi dari sini. Ini intervensi dari Oktober 2000 September sampai Oktober. Intervensinya apa? Intervensinya adalah ada injeksi, ada injeksi something di situ. Ya itu kan ya udahlah kalau Cina mungkin nggak tahu netral ya. Kita lihat STI, oh ya STI Straits Time. Nah ini adalah STI benar ya. Ini Straits Time Indonesia ya. Apa Singapura ya. Nah ini lihat Straits Time ya. Kita lihat ya, nih Straits Time ini Singapura ya. Singapura lihat ya ini daerah bentar. Oke. Nah, ini Singapura lihat ya. Oh dia uptrend. Oke, memang Singapura ya kita akui lah ya. Lu lihat Temasek memang dia sudah eksponensial kan. Dari Temasek aja udah cukup kan. Oke, nah sekarang habis itu kita lihat apa India ya. India.
India ini ya, India fix ya. India saya nggak pernah loh bikin. Mungkin ini ya fix. Oh ini bukan fix index bukan. Komposit India itu komposit India itu adalah oh ini bukan mungkin ini kali ya. Tapi ini indikatornya. Bentar, ya kita lihat Thailand dulu deh. Thailand Composite itu atau lihat Korea deh. Kospi nih. Ya ini kan naik nih. Ini waktu kapan? Waktu COVID kan. Kemudian habis itu turun juga kan. Kemudian habis itu sideways. Udah. Ya jadi bukan cuman Indonesia. Terus kita lihat Malaysia. Malaysia itu KL Kuala Lumpur, KL Komposit itu. em, Bentar, saya udah kumpulin tapi kok nggak kelihatan ya? KL itu apa ya? Set coba. Oh iya, ini. Set index. Nih, ini Thailand ya. Oke, ya, ini Thailand ya. Lihat ya. Ini terjadi jreng gitu kan. Oke. Em, Mungkin Vietnam bagus ya. Cuman saya nggak ketemu itunya Vietnam. Terus, nah sekarang gini deh. Ya, ini kan biar gampang kan. Nah, teman-teman lihat Dow Jones. Oke. Jadi jangan membandingkan bahwa, oh Dow Jones naik gitu kan. Kenapa kita turun ya? Karena memang likuiditas masuk situ. Kemudian habis itu lihat Nasdaq, ini S&P 500. Ya kan naik kan? Nasdaq, ini saham teknologinya dia. Mana Nasdaq? Nasdaq. Nasdaq. Langsung aja sih. Ini saham teknologinya dia. Nah, ini kan naik ya. Betul nggak? Karena likuiditas memang lari ke situ. Semua orang kan gara-gara si Trump itu mau make American great again. Lalu kalau misalnya seperti itu apa yang terjadi? Ya udah pasti mereka akan lari ke situ. Tapi kalau lu lihat misalnya em, bursa Kanada udah pasti akan goyang. Bursa Meksiko yang nanti kena ini ya kena apa namanya tarif ya kan itu udah pasti akan goyang. Bursa-bursa Eropa misalnya FTSE nih ya misalnya nih 100 apa 100 FTSE-nya Inggris ya ini nanti teman-teman lihat ya ini kan belum keluar aja ya dia punya perang tarif kan ini Inggris kemudian habis itu dari Inggris kita ke Prancis apa ya saya lupa yang sudah dipastikan akan kena tarif ya Prancis apa ya French FTSE indeks ini Singapura. CAC ya? Eh, Mana Prancis? Oke, kita pakai IG aja ya. Kita lihat ya, ini berarti 40 sahamnya si Prancis. Nih, lihat teman-teman lihat, lihat ya. Ini kan dia masih naik ya. Tetapi sebenarnya dia udah mulai turun kan. Ini kan dia udah turun kan. Ya, ini belum kena aja nanti kalau misalnya nanti tarifnya keluar, kita akan lihat goyang lagi nih. Kayak ini Eropa ya, di mana dia kelihatannya bagus. Terus habis itu DAX. Ini tinggal tunggu aja nih. Oh, yang Jerman. Nih, oke, lihat ya. Pergerakannya semua naik kan. Tetapi teman-teman lihat dia punya perekonomian. Apakah perekonomian benar-benar mencerminkan sebuah perekonomian yang bagus pada negara Eropa? Kan kita tahu bahwa mereka juga ketar-ketir kan. Ya, terutama Inggris. Inggris katanya udah mau, itu kan lagi dalam keadaan krisis. Kenapa? Karena ada 2 periode di mana dia dalam keadaan minus kan PDB-nya kan, memang sudah keluar. Tetapi kan itu udah dalam keadaan minus. Nah, apakah pergerakan indeks ini mencerminkan negaranya? Ya, belum lagi nanti akhirnya perang tarif ya. Kita mau lihat Australia sebenarnya. Australia itu kata Trump kemungkinan besar dia tidak akan kenakan tarif di situ. Nggak tahu kenapa. Ya, mana indeks Australia itu
Ya, suku bunganya kan memang memang turun terus kan. Tapi itu bukan 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 menjadi sesuatu nih dia. Ya nih, ini Australia. Oke, teman-teman lihat Australia. Ini yang mungkin akan jadi sebuah indeks yang cukup survive. Kenapa cukup survive? Karena dalam arti dia kemungkinan besar dilolosin oleh si Trump. Ya, ini nggak tahu kenapa. Apakah karena dia punya komoditas ya sehingga eh, US butuh, butuh kan? Kalau lu tendang Kanada, berarti kan kita butuh mencari suku cadang atau bahan bahan tambang lain kan. Nah, Australia kan adalah pusatnya tambang kan. Jadi kemungkinan besar memang dia akan ya seenggaknya teman-teman tahu kan bagaimana si Trump kan kemarin aja sih sampai berdebat dengan presiden Ukraina kan di depan umum loh. Keren kan? Ya. Nah, gara-gara itu kan akhirnya penandatanganan kesepakatan untuk mineralnya dia kan akhirnya gagal kan. Nah, otomatis si Trump pasti butuh tempat lain. Ya, oke. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, lu mungkin lihat oh, Eropa bagus dan lain sebagainya. Memang iya dia punya suku bunga terus turun ya, tetapi itu bukanlah sebuah tren yang bakalan stabil banget akan naik terus. Itu tinggal tunggu aja bagaimana perang dagang itu akan efek ke mereka. Ya, nah sekarang balik ke komposit. Jadi artinya komposit kita bukan berarti oh ini adalah cerminan dari oh dalam negeri memang habis-habisan dan lain sebagainya. Kita lihat memang sentimen sangat negatif ke dalam negeri. Ini saya bukan membela untuk ini ya. Tapi yang kita lihat kalau lu bermain di psikologi market, sebenarnya ini kita menunggu saat di mana dia bottom. Ya, saat dia bottom. Kenapa kita bilang saat dia bottom? Kita lihat eh, Danantara. Danantara berapa gede? Even itu em, apa ya kita meragukan pengelolanya gitu ya. Oke, tetapi itu sebuah dana. Ada sebuah dana atau sebuah likuiditas yang lumayan besar. Modal awalnya ada 300 triliun lebih. Kapitalisasi market di Indonesia, indeks harga saham gabungan itu ada 12.000 triliun. Jadi kalau ada 300 triliun, lu kebayang nggak sih kalau misalnya dia, anggaplah dia cuma perlu masuk ke tiga big bank. Tiga big bank, misalnya BRI, Mandiri, dan BNI. Cukup masuk ke situ. Itu indeks bergerak kembali nggak? Pasti bergerak kembali. Ya, belum lagi kalau misalnya, oke, dia masuk ke daerah-daerah misalnya EBT, energi baru dan terbarukan. Yang diambil mungkin PGEO. Harusnya ada pergerakan nggak? Pasti akan ada. Kenapa? Karena ada floating eh, saham-saham tersebut, floating untuk indeks harga saham bunganya kan gede. Ya kan? Pasti akan ada pergerakan. Gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita lihat makan bergizi gratisnya itu sukses. Sekarang kan harusnya udah mulai tertata rapi lah, walaupun masih didapatin ada makanan yang mentah lah, kemudian ada yang keracunan ya dan itu ya dan serangkaian yang lainnya ya. Nah, tetapi kalau misalnya pengelolaannya bagus, ada berapa berapa ratus triliun yang akan beredar dengan makan bergizi gratisnya. Itu likuiditas. Ya, kalau kita bermain di psikologi market, apa yang kita lihat di sini? Kita lihat adalah ada peluang. Memang iya katalisnya itu banyak yang positif. Ini kita bilang ini katalis positif loh ya. Kenapa? Karena likuiditas itu melimpah di sini. Belum lagi kita bilang berkata apa bullion banks. Ya, bullion bank kalau misalnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, lu daripada simpan di brankas dalam rumah, apalagi dia bilang di bawah bantal dan lain sebagainya. Mereka kalau taruh itu di misalnya BRIS aja, ya taruh di BRIS aja. Itu kan berarti sebuah katalis yang cukup positif untuk si BRIS. BRIS mendapatkan apa? Tambahan likuiditas untuk ya likuiditasnya ini ya buat buat mereka bisa eh, pinjemin ke pihak ketiga dan lain sebagainya. Dan pihak ketiga kan udah pasti akan gede sekali itu. Itu itu adalah data-data cukup positif. Ya, data-data cukup positif. Walaupun lu lihat indeks harga saham gabungan kayaknya hancur, ya turun terus ya. Dan buat kita yang mengerti tentang psikologi market, ini sesuatu yang bagus. Terus kapan lagi dapat saham-saham itu ya, saham-saham
Mercy harga bajai. Di sini di keadaan-keadaan seperti ini gitu. Apakah ini pertanda krisis akan datang? Ya mungkin. Ya mungkin, tapi nggak pernah tahu kita krisisnya kapan. Kalau lu lihat dari tabelnya Sam Banner, Samuel Banner, kita melihatnya masih 2026. Ya, 2026. Jadi 2025 itu likuiditas kita masih cukup lah untuk bisa bertahan di daerah sini. Ya, jadi apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah perubahan pada karakter di indeks harga saham gabungan, terutama di minornya. Ya, nah, sekarang kenapa dia turun terus? Kan yang jadi pertanyaan adalah Danantara itu sudah punya uang belum? Sudah terima uangnya belum? Sudah ditransfer belum? Yang saya baca pada berita hari ini adalah em, dari Kementerian BUMN baru sedang merekap ya. Merekap asetnya itu baru akan dipindahkan ke Danantara. Baru merekap. Nah, dari Departemen Keuangan sudah pindahin belum? Kalau sudah dapat uang, mereka kira-kira bekerja nggak? Likuiditas ini harus masuk nggak? Pasti harus mengalir ke sesuatu kan? Betul nggak? Ya. Nah, kalau lu udah terima uang, lu nunggunya apa? Ini kita lihat persepsi gajah lah. Ya, jangan lu lihat persepsi dari retail. Kalau lu lihat persepsi retail, semua ketakutan siapa yang berani masuk. Kita lihat persepsi gajah. Lu terima uang 300 triliun. Apa yang lu lakukan? Atau ya udahlah, jangan ngomong dan antara lah. Sekarang gue punya uang untuk buyback saham. Lu buybacknya di harga berapa? Lu harga atas. Semakin dia rendah harganya, ya semakin gue senang untuk melakukan buyback di daerah itu. Betul nggak? Semakin jelek penurunan harganya. Oh ya udah, berarti gue nggak tunggu. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai harganya kira-kira oke lah. Sudah, gue mulai cemplungin dana buyback gua. Kan nggak mungkin kalau lu sediain dana untuk buyback, tapi lu buy di harga atas. Kayak misalnya contoh JPFA kalau mau buyback. Dia buyback di harga 2.000, dia buyback di harga 3.000. Pasti tidak dong. Kalau misalnya dia bisa turun ke harga 1.000, gua tunggu dia di 1.000. Atau Avia deh. Ya, Avia kan akan buyback kan sampai Juni 2025 kan. Nah, sekarang harganya turun apa naik? Kalau harganya naik, dia mending stop buyback dong. Paham nggak ya? Ini logik dari kita lihat psikologi market sekaligus kita lihat logik dari si gajah. Jangan lihat logik dari sisi pandang kita sebagai retail. Itu kalau lu pandang sisi retail itu gimana coba? Ya, semakin turun, semakin takut gua. Udah nggak usah. Indonesia akan bangkrut dan lain sebagainya. Ya semakin jelek katalis, gajah semakin senang. Kenapa Morgan Stanley itu menurunkan dari netral ke underweight? Ya karena hitungannya untuk 3 bulan ke depan atau mungkin berapa bulan ke depan ini akan terus turun. Ya, nah buat si Morgan Stanley ada ruginya nggak dia? Nggak ada. Kan dia cuma tinggal melakukan apa adjustment terhadap MSCI-nya kan. Betul nggak? Ya. Nah, artinya ini sudah mendorong kita untuk terus berjualan. Jual, ayo kalau bisa semakin cepat semakin bagus. Ya, next habis itu apa? Habis itu dia buyback. Karena MSCI-nya tidak mungkin bisa berubah dalam waktu apa ya. Oke, gua hari ini bikin dia underweight, terus turun. Oke, minggu depan gua udah mulai buyback. Enggak. Semakin dia turun, artinya semakin jelek psikologi market. Ya, JP Morgan malah upgrade ya. Nggak ngerti lah ya. Semakin jelek itu market, semakin senang si gajah. Karena yang itu yang kemarin kita bilang ya, yang hari Jumat kita cerita, katalis-katalisnya itu positif semua ya. Sebenarnya positif. Yang membuat negatif itu adalah persepsi dari masyarakat mengenai karakter dari pengelolanya. Nah, kan kita butuh adalah data kalau pengelolanya itu benar-benar kita bilang apa ya, kompeten ya, benar-benar menghasilkan. Tapi harusnya menghasilkan sesuatu lah. Kenapa? Karena Danantara itu dibuat pada saat market jelek. Paham nggak? Danantara itu dibuat pada saat market jelek. Artinya apa? Dia punya pondasi untuk dapatnya harga diskon. Beda kalau misalnya dibuka sekarang nih, besok hancur gitu ya. Kemudian si Trump itu tiba-tiba nggak sengaja tekan tombol nuklirnya. Ah, itu mungkin itu berbeda, itu udah berdarah-darah. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah ini kan ceritanya si Trump ini lagi apa? Aduh ngomongnya gimana ya?
pengen deh ngomongnya agak-agak ini ya, nggak perlu dijaga ya. Apa? Ya, pokoknya intinya si Trump ini kan lagi mencari gara-gara kan. Bagaimana caranya? Ya lu lihat lah, harga dirinya benar-benar nggak bisa diapa-apain. Ya, dijelekin sedikit dia habis. Itu udah tinggal tanda tangan doang loh. Tinggal tanda tangan itu kan, tinggal tanda tangan apa sih namanya itu? Kesepakatan itu buat mineralnya sama Ukraina itu bisa batal loh. Cuman gara-gara si presiden Ukraina itu menyinggung apa ya? eh, Apa ya? Saya lupa lah. Pokoknya dia menyinggung harga dirinya si Amerika yang mungkin si Biden kok kayaknya lebih lebih netral dan lain sebagainya kan. Nah, dia kena gitu loh. Wah, langsung meledak dan itu batal. Dan itu si Trump bisa melakukan kayak gitu. Coba bayangkan ya. Nah, ini yang diprice in oleh market. Ini diprice in oleh market. Begitu harganya udah oke lah. Itu lihat teman-teman akan lihat gajah-gajah yang masuk. Kita lihat dari persepsinya si gajah. Jangan persepsinya kita gitu loh. Lu retail itu siapa sih gitu kan? Turun dikit satu candle. Gini, teman-teman lihat ya. Hari ini indeks harga saham gabungan naik segitu. Oh iya, iya, iya. Oh iya, bukan itu kayaknya bukan itu ada salah satu yang di belakangnya nyinggung soal bajunya dia. Bukan si Trump yang nyinggung. Ya ini kita lihat ya, lu persepsi retail ya, lu melihat indeks harga saham gue yang naik 3-4% hari ini. Ya, hari ini naik berapa sih? 3 atau 4% ya. Lu merasa bahwa indeks ini sudah kembali, benar nggak? Ya padahal ini belum ngapa-ngapain loh. Ini nggak satu candle ini tidak mencerminkan apapun dengan trend indeks harga saham gabungan. Trendnya tetap turun. Itu kan retail kan? Wah ini gairah sekali nih. Kemudian lu mungkin lihat TAPG ya pagi hari naik berapa berapa puluh persen kan? Wah ini iya nih TAPG gua harus masuk. Kemudian sore hari gimana? Jam 3 deh. Saya ingat banget jam 3 itu sudah tinggal shadow. Ya lu kalau ikutin persepsinya retail, habis nggak lu? Karena itulah makanya kita tidak bermain di level retail. Karena kita sudah pernah di situ dan berdarah-darah kita. Masa iya lu mengulangi lagi? Mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang sudah lu lakukan. Makanya kalau apa kenapa jurnal itu penting banget? Agar apa? Kita melek sama apa yang kita lakukan dulu. Kalau lu nggak pernah belajar, ya cuma ingat-ingat aja kayak dulu kok kayaknya pokoknya market ini kayaknya terus memangsa kita gitu. Ya terus kayaknya memangsa gua kayaknya udah buka posisi. Kok dia tahu gua buka posisi terus habis itu gua dihancurin. Lu coba deh kalau lu punya jurnal, lu akan membacanya begitu. Kalau lu tidak punya jurnal, lu akan membacanya begitu. Lu akan membaca seakan-akan itu si gajah terus memangsa kita, gitu kan? Tapi kalau lu punya jurnal, lu akan lihat, gila, cuma gara-gara satu candle hijau, gue masuk, ya kan? Terus habis itu dimangsa oleh market. Kemudian habis itu gue kasih tahu semua orang kalau market memangsa gue. Dia kayaknya tahu banget gitu loh. Gue lagi pasang posisi di situ, dia kejar di situ. Dia tahu banget kalau tahu gue taruh stop loss di situ, dia kejar di situ. Lu kalau nggak punya jurnal, lu akan berbicara hal-hal kayak gitu. Tapi kalau lu punya jurnal, ya minimal gini lah. Ya kita bilang ya, kalau lu bisnis, lu nggak punya pembukuan, lu nggak akan tahu apa sih sebenarnya yang lu lakukan. Yang lu tahu itu adalah gue buka toko ramai banget, ya. Tapi kok nggak ada duit yang tersisa di tabungan gue. Padahal kalau lu punya jurnal, lu akan lihat, toko gua rame banget. Tetapi lu, wah lu merasa toko lu rame kan, pergi kuliner ya, habis jutaan, pergi liburan, habis puluhan juta, terus habis itu balik lagi, kok nggak ada duit. Kan lu nggak tahu di mana bocornya kan. Begitu lu bikin pembukuan, lu tahu banget, oh gila ya bocornya di sini. Iya bener, rame. Pemasukan gua gede banget, tapi bocor gua lebih besar lagi. Nah itu kayak trading kayak gitu. Itu jurnal kayak gitu. Jadi dengan lu bikin jurnal, lu akan tahu gitu loh. Kenapa kita selalu melihat itu dari persepsi gajah? Karena kalau gua bikin persepsinya gua, maka ya itu apa yang terjadi di masa lalunya gua, apa yang terjadi di yang selalu yang kita dengung-dengungkan saat ini gitu ya, ya itu akan terjadi lagi.
Lu akan dipaksa oleh market untuk belajar lagi. Lu nggak terima pelajaran itu, lu akan dipaksa untuk belajar lagi. Nah, lu mau ulangi itu berapa kali? Siklus itu lu mau ulangi berapa kali? Lu udah tahu lu rugi terus dengan pola seperti itu, tapi nggak mau meninggalkan pola itu. Ya, begitu market jelek, kabur. Ya, nanti begitu market lagi euforia, lu balik lagi. Tapi udah belinya di pucuk-pucuk. Nah, ayo gimana? Ya sekarang kan pasti kabur semua kan. Ya semua orang bilang wah udah market jelek. Betul kita kabur dari market. Kalau lu mau udah kena stop loss ya udah kita liatin dulu. Kita pegang posisi aja. Posisinya apa? Cash. Kita lu pegang aja itu. Sampai apa? Market kelihatannya udah mulai nih, udah mulai bottom, udah mulai kelihatannya udah mulai berbalik arah nih. Ya, nah saat itu lu udah harus hadir, bukan pada saat euforia. Kenapa? Market udah bagus ya? Udah bagus lu berbondong-bondong balik lagi. Tetapi masalahnya adalah pada saat lu berbondong balik, market udah di atas. Ya, nah sekarang makanya kalau lu punya jurnal ya, lu coba lihat ya jurnal lu kalau lu catat gitu ya. Nah, lu coba lihat pada saat apa sih lu datang ke market, kemudian market kayaknya pasar ini ramai banget pada saat apa? Ya pada saat ini semua orang sedang bereforia di mana yaitu yang Direktur BCA ngomong, Pak Yaya ngomong kan, ya lu dipengaruhi cuman oleh influencer-influencer saham yang mengatakan bahwa ini saatnya beli, ini sih ini beli. Belum tentu dia melakukan research kan. Ya kan? Nah, makanya sekarang lu lebih percaya siapa? Diri lu. Apa yang sudah lu lakukan, pola-pola yang bisa memastikan lu mengulangi hal yang menguntungkan atau merugikan, ya lu tinggal pilih lah. Atau lu terus percaya sama influencer kayak saya misalnya. Ya, tinggal teman-teman pilih gitu loh. Lu mau ikut yang mana? Kalau yang saya pasti pilih adalah ya lu gue lebih percaya sama diri gue sendiri. Nah, tapi yang jadi masalah adalah diri gue, ya gue malas mencatat. Gue nggak mau belajar. Gue nggak mau melihat apa melakukan analisa pada market ya. Gue cuma mau terima beres. Gue kalau masuk ke dalam setiap posisi, gue maunya langsung kaya raya. Gimana? Ya, bagaimana? Kalau bisa begitu, lu ajarin gue lah, ya. Giliran kita kasih tahu yang apa ya? Ini pengalaman saya kebetulan. Ya, saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman seperti itu nggak? Kalau nggak punya pengalaman seperti itu ya sudah lupakan apa yang kata-kata saya. Tapi kalau teman punya pengalaman yang sama, ayo kita berubah sama-sama. Gitu, kita bikin sesuatu yang lebih baik gitu. Ya, hari demi hari itu harusnya tambah baik, bukannya tambah, wah, ini udah tambah hancur gitu loh. Yang bisa mengubah kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dan sekarang lu mau lihat di persepsi mana? Makanya yang saya bilang ya, kenapa kita selalu bilang ya. Kenapa gini, jangan bilang kita. Kenapa Warren Buffett selalu ngomong, lu munculnya kapan? Lu muncul adalah pada saat market lagi berdarah-darah. Pada saat market lagi fear-nya itu maksimal. Lu harus muncul di situ. Nah, kenapa dia ngomong begitu? Lu harus cari tahu dong sebabnya. Nggak mungkin seorang Warren Buffett ngomongnya seperti itu. Ya kan? Nggak mungkin dia nggak ada alasan ngomong seperti itu. Kenapa? Ya kan? Kayak misalnya kita bilang, ini teori nih ya. Teori Dawes mengatakan bahwa market discount everything. Apa sih itu maksudnya? Oh, market memberikan diskon. Oh, kapan dia memberikan diskonnya? Ternyata maksudnya adalah apa yang lu lihat pada harga hari ini itu mencerminkan keadaan saat itu. Jadi apa yang lu lihat pada indeks harga saham gabungan sekarang itu mencerminkan keadaan sekarang. Lu lihat nggak keadaan sekarang berdarah-darah? Betul nggak? Berdarah-darah akan lebih berdarah-darah ya. Ya mungkin melihatnya akan berdarah-darah, tapi jangan lihat dari persepsinya lu. Tapi lihat dari persepsinya si market. Market mengatakan masih berdarah nggak? Oh, kalau lihat dari teknikalnya, yes. Ini secara struktur itu masih downtrend. Ya, tetapi nanti akan ada namanya perubahan pada trend. Ingat ya, akan ada perubahan pada trend. Pada saat apa perubahan pada trend itu? Pada saat lu merasa bahwa ini hancur udah. Ya, ini harus dibuang semuanya. Menurut lu. Ya, nah pada saat lu buang barang, ini kan zero sum game. Misalnya. Pada saat lu mau buang barang, harus ada yang nampung dong. Kalau enggak, gimana barang lu terjual? Siapa yang menampung? Pada saat gelombang begitu besarnya membuang barang, siapa yang nampung?
Ya kan? Kok sekian banyak orang membuang barang, kok ada yang nampung? Pernah kepikiran nggak? Sesimpel ya. Strategi yang sangat-sangat simpel. Ya, tetapi orang, ya ampun hancur nih. Hancur jangan ditangkap. Oh iya benar. Ada yang bilang kan, jangan nangkap pisau jatuh. Oh iya, benar, serius. Jangan nangkap pisau jatuh. Tapi begitu lu lihat, kok udah terjadi perubahan pada karakter. Tidak ada low lagi, tidak ada new low lagi pada indeks harga saham gabungan. Berarti apa yang terjadi? Kok tidak, kok ada yang mencegah untuk tidak terjadi new low ya? Malah ada high yang baru yang diciptakan. Secara teknikal ngomongnya begitu ya. Malah ada high yang baru. Berarti kan kita sudah harus, oh ini berarti sudah mulai ada kegiatan penampungan barang nih. Gitu. Nah, keadaan kayak gitu akan muncul kapan? Pada saat lu udah kabur semua. Lu udah membuang semua barangnya. Siap kabur. Ya, pada saat lu berkata bahwa ini market sudah berdarah-darah. Pada saat lu bisa ngomong market itu berdarah-darah, lu justru jangan pergi. Lu harus sudah siap dengan cash-nya lu. Gitu. Ya, oke. Jadi lawan persepsi retail dengan apa yang sedang dipikirkan oleh gajah. Oke, tapi jangan bikin bikin subjektivitas kita sendiri ya. Oh, ini udah benar-benar saatnya masuk, saatnya masuk. Karena itulah makanya lu punya trading framework. Ya, trading framework itu memastikan bahwa lu bisa mengulangi pola yang sama. Lu misalnya kan saya ngomong kan CAGR kan. Tahu nggak CAGR ya? Compound Annual Growth Ratio. Ini juga saya baru tahu belakangan. Saya bukan orang fundamental ya. Tetapi karena membaca punya si Ray Dalio, oh ini ada CAGR. Oh CAGR ini apa ya? Banyak sekali orang-orang fundamental ngomong CAGR, CAGR kan. Trader itu juga harus tahu CAGR-nya itu berapa. CAGR. CAGR itu kan bukan berarti, wah dia akan naik, naik terus gitu kan. Compound 25%, bahkan dia akan 25% setiap tahun. Tidak, turun naik. Dia turun naik gitu loh. Lu misalnya nih ya, sekarang lagi bagus nih. Lu lagi bagus nih, market lagi bagus. CAGR lu pasti bagus. Market lagi jelek. Ya berarti CAGR lu pasti jelek. Bisa jadi minus. Nah CAGR itu adalah beberapa tahun punya prestasi yang lu gabungin. Namanya compound annual kan. Ya kalau di Redalio ngomongnya standar deviasi. Ya standar deviasi. Jadi berapa standar deviasi lu? Itu berarti return lu. Nah untuk bisa mendapatkan CAGR dan return. Berarti kan lu harus stay di market itu berapa tahun. Ya, CAGR yang biasa dipakai di fundamental kan kalau misalnya lihat ke belakang itu sekitar 3 sampai 5 tahun kan. Ya anggaplah 3 tahun lah. 3 tahun kalau misalnya lu dapat nih CAGR misalnya 15%. Artinya artinya rata-rata dalam 3 tahun itu 15% returnnya. Nah, kalau lu dapat CAGR, hitungnya gampang. Berapa kali, berapa lama lu bisa melipat gandakan modal lu? Pakai rumus 72. Yang simpel kan, rumus 72. Misalnya lu dapat 15%, ya 15%, nah 72 bagi 15, berarti kan lu akan tawan tuh, sorry, ya iya 15 bagi 72 bagi 15 itu kan berapa tahun ya, kurang lebih 4 tahun, 4 tahun setengah lah ya, 4 tahun setengah, maka lu akan dapat modal lu yang berlipat eh, dua kali. Jadi sekarang 100 juta, berarti dalam 4 tahun setengah lu akan dapat ya mungkin sekitar 200 juta gitu kan. Itu CAGR. Lu kalau tahu itu, makanya lu tahu, oh ya 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun ya, gue nggak maksain dalam 1 bulan itu harus menjadi 100%. Gitu. Kemampuan gue 15% menghasilkan return. Masa lu paksain sebulan 100%, gimana caranya? Kemampuan lu di sini loh. Kemudian lu ngarapin di sini. Ya, oke. Nah, CAGR ini bisa lu dapat atau standar deviasi lu bisa dapat kalau memang lu udah melewati beberapa tahun di market. Ya kalau lu baru berapa bulan atau baru setahun 2 tahun di market, kemudian habis itu lu bilang, ah ya ampun market jelek banget ya. Ya 2 tahun ini memang jelek. Tahun lalu aja sampai seminggu sebelum penutupan, ya seminggu sebelum penutupan, teman-teman mungkin lihat ya, porto saya itu kan hampir hampir 30 ya, 27 sekian kan. Ya 27 sekian kan. Tahu kan? Ya, dalam 1 minggu itu turun 9%.
Ya, gara-gara apa? Greedy. Wah, ini masih biasa. Seminggu lagi masih bisa lah ya. Masih bisa gede kan? Ternyata minus kan? Ya, teman-teman pasti ngerasain lah 1 minggu terakhir atau 10 hari terakhir di 2024 itu preng-pang gitu. Ya, jadi dari berapa persen, pokoknya habisnya tinggal 18-19%. Ya, yang ke greedy seminggu loh. Gitu. Itu market tuh. Ya kan? Gitu. Jadi kalau lu baru ya setahun 2 tahun di sini, kemudian habis itu ngerasain sesuatu yang jelek ya, jangan bilang market itu jelek. Ya memang market jelek ya, market jelek, oke? Tapi lu apa yang lu pelajari dari situ? Siklus market itu kan ada yang 5 tahunan. Ya ada yang saatnya bagus banget. Itu biasanya 5 tahun ya. Kemudian habis itu nanti turun. Setelah setelah bagus itu pasti akan turun. Nah, kalau lu hadir di waktu dia turun, ya jangan heran gitu loh. Kalau kalau lu mungkin mendapatkan return yang jelek-jelek, ya. Kalau lu cuma hadir pada saat dia market lagi bagus, itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan segede-gedenya untuk memperbaiki CAGR kita. Kalau market lagi bagus, ya market lagi bagus, lu bisa memperbaiki CAGR lu kenceng banget. Kalau market lagi jelek begini, ya lu jangan harap dong CAGR gua tetap rata-rata. Ya, misalnya rata-rata 20% nih. Ya, rata-rata 20% nih. Ya, tahun ini, ya gue nggak terlalu berharap dengan 20%. Dia bisa naik 10%, 12%. Itu udah bagus. 5% aja gue udah terima. Gitu. Jadi ekspektasi lu itu tidak apa yang melampaui melampaui kemampuannya lu. Ya, apalagi kalau misalnya nih trading system nggak punya, tapi ngarepin CAGR 100%, 200%, 300%, gimana coba? Apa yang membuat lu sangat yakin bahwa lu bisa mengulangi hal yang sama, menghasilkan keuntungan yang sama, bukan untung-untungan gitu loh. Trading system itu, trading framework itu adalah salah satu tools untuk memastikan bahwa kita bisa mengulangi kesuksesan kita mendapatkan keuntungan di sebelumnya. Gitu lu misalnya TAPG lu dapat, misalnya tahun lalu lu dapat, JPFA tahun lalu lu dapat. Nah, tahun ini bagaimana cara gue mendapatkan TAPG yang lain, JPFA yang lain dengan cara yang sama, dengan pola yang sama. Itu adalah trading system, itu adalah trading framework. Jadi kalau lu nggak punya itu, kemudian habis itu lu maki-maki market, menurut gue nggak bijaksana. Ya, lu nggak punya senjata gitu, tiba-tiba lu ketembak mati gitu kan, itu kan mati konyol namanya. Ya, lu maju ke medan perang, tetapi tidak punya perlengkapan apa-apa. Gimana coba? Ya, terus habis itu lu menyalahkan Tuhan bahwa kenapa lu ciptakan perang? Ya, gue ciptakan perang kan nggak suruh lu mati konyol kan? Ya, lu latihan dulu lah, minimal persiapin diri lah, bawa perisai kek, bawa itu apa rompi tahan peluru kek atau apa kek sebelum maju gitu loh. Ya minimal latihan kek bagaimana cara menembaknya, bagaimana cara nembak sampai benar-benar kena. Kalau lu cuma pernah pegang pistol terus habis itu langsung lari ke medan perang, itu kan namanya mati konyol. Terus nyalain orang, gimana coba? Ya nggak pas dong. Ya, nah prajurit aja yang sudah latihan bertahun-tahun, belum tentu dia bilang dia nggak bakal ngetembak. Pasti ada peluang di mana dia lalai kan. Ya kan? Nah, karena itulah makanya dia lindungi dengan helm lah, ya, rompi lah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita gimana? Kita lindungi dengan risk management. Belum tentu kan apa yang kita analisa itu pasti benar. Emang siapa lu? Gitu kan? Ya kan? Karena kita tahu bahwa kita belum tentu kebal dengan pergerakan market yang penuh dengan ketidakpastian. Ada namanya risk management. Risk management itu untuk menjamin agar modal kita nggak hancur loh. Lu nggak sampai berdarah-darah, kemudian pada saat market lagi bagus, lu cuma tinggal ngelongok doang, ngeliatin doang market naik gitu. Gitu. Ya, oke, oke, ya. Soalnya kemarin ada satu komentar. Ya, komentarnya sih bagus. Saya senang aja. Teman-teman komentar, saya senang banget. Ya, artinya kan saya jadi tahu gitu loh, apa sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman. Ya tinggal saya mau share pengalaman saya apa enggak. Itu pun kalau teman-teman mau dengar, kalau ini adalah pengalaman saya. Nggak tahu itu pengalaman saya sendirian tok atau memang market itu
Atau memang trader-trader yang lain juga merasakan hal yang sama, kemudian habis itu terlindungi dengan jurnal, terlindungi dengan risk management, ya atau ya cuman gua doang. Kalau cuman gua doang, lu jangan dengerin dah. Tapi kalau misalnya semua kok ngomongnya sama gitu ya, apalagi trader-trader profesional yang mungkin lu baca bukunya, yang mungkin yang sudah meninggal ratusan tahun, tetap aja ngomongnya sama gitu ya, atau mungkin yang masih hidup sekarang, kok ngomongnya tetap sama gitu kan? Kenapa nggak lu coba? Dan lu merasa lebih baik nggak nanti? Ya kalau lu merasa lebih baik, ya yuk gitu, yuk berubah sama-sama gitu, berubah menjadi lebih baik, jangan terus menjadi mangsanya pasar gitu, ya kan? Sama ya Pak. Ya udah, ini sebenarnya sesuatu yang simple. Bikin jurnal, catat apa yang lu lakukan, kondisi lu pada saat lu buka posisi dan lain sebagainya. Lu catat deh dalam satu periode tertentu, lu akan lihat deh betapa bodohnya kita pada saat, ya ampun, kenapa gue melakukan ini gitu kan? Kenapa? Karena dulu saya begitu. Pada saat dibilang bikin jurnal, setengah mati. Jurnal dibikin tuh bagus banget gitu kan, bikin Excel dulu. Oh, harus tambah begini, harus tambah begini. Sekarang mah peduli setan lah. Yang penting gue tahu ini tulisan gue, ini loh kegiatan gue, ini tindakan gue, dan ini salah. Tapi yang penting itu udah gitu. Jadi nggak usah tunggu sampai sempurna, punya jurnal yang sempurna banget, harus bikin begini, 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 nggak usah. Lu ambil aja kertas, AVS, apa segala macam, catat. Itu yang saya lakukan waktu waktu dulu. Ya sampai akhirnya udah, saya yang penting saya catat aja udah. Gitu. Ya, nah habis itu teman-teman lihat ada perubahan nggak? Kalau lu berubah, lakukan terus. Tapi kalau nggak ada perubahan, ya nggak usah. Ya jangan cuma catat nggak dievaluasi loh ya. Itu udah pasti nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Tapi setahu saya, apa yang saya rasakan adalah pada saat setelah saya buka posisi, kemudian saya mencoba untuk mencatat, saya bisa merasakan loh, kayaknya gue salah nih. Ya belum ngapa-ngapain loh. Baru buka posisi, kemudian waktu gue catat, kok kayaknya gue salah ya. Nah, gue bisa menyelamatkan posisi itu. Kenapa gue tahu gue merasa gue salah? Karena ya itu, mungkin ada sebuah pola yang kayaknya ini berulang nih. Kalau gue lanjutin ini, hasilnya kemungkinan akan salah. Ya daripada gue terusin, lebih baik udah. Gue nggak ada damai sejahtera di sini kan, gue tutup. Gitu soal nanti dia naik, dia turun, dia akhirnya terselamatkan dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal kita evaluasi. Ini jurnal tok lo, cuman lu mencatat doang. Masa mencatat aja lu nggak bisa? Ya, nah kedua namanya risk management. Ini adalah hal yang paling dihindari oleh trader. Saya rada bingung gitu. Ya, sesuatu yang paling simple, justru yang paling dihindari. Dia kalau trader tidak ribet, itu bukan trader namanya katanya. Ya, tinggal balik lagi. Lu memang mencari yang ribet, ternyata jawabannya pada sesuatu yang sangat simple. Itu menurut saya, ya. Nah, eh, tinggal pengalaman teman-teman lah. Lu tinggal setahun 2 tahun lah di sini. Habis itu nanti balik lagi bicara sama saya. Bener belum? Kayak gitu ya kita baru ngobrol deh. Kalau nggak akan nyambung, ya. Oke, oke teman-teman. Hari ini mungkin tidak perlu tanya jawab ya. Nanti kita tanya jawabnya di hari Rabu besok aja ya. Oke? Ya, ini pas ya jam 1 jam ya. Saya malah ngoceh-ngoceh di sini. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya ocehan saya mungkin masuk akal, ya coba sesuatu yang harusnya tidak membuat teman-teman rugi kok. Lu cuma mencatat doang kok. Ya apa yang ruginya lu? Ya ruginya di tinta tinta pulpen lah ya. Kalau lu nggak punya, lu kasih tau gue lah, nanti gue kirimin lah. Ya, habis itu AVS. AVS nggak punya, ya lu ambillah apa kertas-kertas yang mungkin ya kertas kalender. Kalender juga sering saya pakai itu. Kalau misalnya saya lagi kepikiran apa, itu sering saya catat di belakang kalender juga. Apapun itu, catat. Agar apa? Kita punya bahan untuk evaluasi gitu. Ya, pada saat lu punya bahan untuk melakukan evaluasi, di situ lu lihat akan ada pertumbuhan atau tidak. Di situ akan ada sesuatu yang bagus apa enggak. Itu. Ya, ya. Iya, risk management itu menjaga, seenggaknya kan kita bilang kan, stop loss itu apa? Stop loss itu adalah kerugian yang kita rencanakan. Lu coba bayangin, rugi aja kita rencanakan. Ya kan? Lu
namanya kita rencanakan, berarti kan ini sebuah yang sudah menjadi planning kita kan. Dia kalau kena, ya udah itu memang udah kita planning. Kita memang udah siap dengan kerugian itu. Gitu, habis itu ngapain? Ya memang lu udah siap, itu memang resikonya lu. Karena kita sudah merencanakan ruginya di situ. Tapi kalau kita bisa untung, oh untungnya mungkin bisa menggantikan kerugian-kerugian yang sudah kita rencanakan itu. Gitu. Makanya kan jadi kayak bisnismen kan. Apa yang dilakukan oleh bisnismen? Apakah dia langsung, oh pokoknya agresif aja, ajar-ajar? Enggak kan? Yang dia hitung itu adalah, ini bisnis ini, ide ini, ruginya berapa? Sanggup nggak gue tanggung kalau misalnya tidak berhasil? Sanggup? Untungnya berapa? Oh segini, oh udah hajar. Tapi kalau misalnya dia melihat, oh ruginya nggak bisa gue tanggung, walaupun keuntungannya kelihatannya gede, mungkin dia tidak akan ambil. Ya itu kan bisnismen kan seperti itu kan. Trading kan adalah berdagang kan. Ya harusnya kita melakukannya seperti itu. Gitu. Ya, oke teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi hari Rabu mendatang. Buat teman-teman yang beribadah puasa ya, selamat berbuka ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu hari Rabu. God bless.